Silakan Coach Gana. Ya, baik. Terima kasih Manuel atas waktunya. Oke, di sini kita ada sekitar lumayan banyak ya partisipan. Jadi di sini kita modelnya adalah interaksi. Jadi nanti ada hal atau ada semacam tugas kali ya supaya untuk teman-teman juga bisa ikut berkontribusi langsung gitu ya. Di sini ada Napsar, ada Evelyn, Farah Olivia, Kelly, Kevin, Susan, May, Novita, dan Stella ya. Jadi harapannya adalah yang ikut tidak hanya sekedar mendengarkan informasi, tetapi ikut melakukan semacam aktivitas dan juga diskusi ya kepada kita yang ada di sini supaya proses pembelajarannya itu semakin dalam dimengerti ya. Nah, oke, kali ini kita akan membahas mengenai judulnya yang sudah saya persiapkan adalah How to use social media for business ya. Ada beberapa digital channel yang nanti akan kita bahas satu per satu ya. Ini saya akan share dulu. Oke, bisa dilihat ya screen-nya. Oke. Yang pertama begini, kalau kita bicara digital channel, saat ini ada yang namanya search engine optimization ya. Tujuan daripada search engine optimization adalah poinnya cuma satu, untuk menjadi halaman pertama dari setiap keyword yang diketik. Ya, itu adalah tujuan daripada search engine ini. Menjadi halaman pertama dari setiap keyword yang diketik. Maksudnya apa ya kalau misalkan ditanya? Maksudnya itu keyword yang kayak gimana gitu. Nah, jadi teman-teman sadar atau nggak sadar bahwa Google ya atau Bing ya secara organik mereka mengumpulkan berbagai macam query di internet yang dipakai oleh calon pembeli untuk mencari barang yang mereka mau beli ya. Jadi mereka itu memiliki keyword khusus gitu yang dipakai gitu. Saya kalau mau cari barang ya itu ketiknya apa ya di internet begitu. Nah, itu yang dipakai oleh kita untuk memastikan apakah barang kita atau keyword kita itu banyak peminatnya ya. Kalau kita bicara search engine. Ini saya kasih satu contoh ya. Teman-teman bisa lihat screen saya? Bisa lihat screen saya yang kedua ya? Ya bisa Coach. Oke. Nah, ini contoh ya. Misalnya, ini kita buka ada di neilpatel.com/ubersuggest ya. Ini bisa dipakai sebagai kira-kira apa sih yang harus saya ketikkan di sini untuk mencari kata kunci ya. Sebagai contoh misalnya, ada nggak teman-teman di sini yang mau dikasih, ada nggak produk yang saat ini sedang ingin dijual oleh teman-teman di PMI? Misalkan kayak Dewi, ada yang mau dikasih saja kira-kira kita mau search apa di sini?
Ada produk atau barang yang mau dicoba untuk dicari? Sebagai contoh, sagu Coach. kitorang Ya. ya. Ini contohnya sagu kitorang ya. Sebagai contoh ya, sagu kitorang. Oke, sagu kitorang ini sebagai contoh. Misalkan kita ketikkan aja sagu di sini ya, karena kan itu kata kunci umum ya. Kita pilih Indonesia, lalu kita search. Kita lihat orang itu kalau ketik kata sagu itu apa yang paling sering dipakai gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada ya hasilnya ya. Ada sagu, betul. Ada sagu keju, ada sagu tani, sagu mutiara, sagu aren, gitu ya. Nah, jadi yang menjadi kuncinya adalah ini kan ada keyword-keyword yang apa? Yang terkait dengan sagu. Jadi salah satunya adalah sagu, sagu keju, sagu tani, sagu mutiara, sagu aren. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, tugas daripada Neil yang saat ini jualan sagu adalah yang pertama yang paling gampang adalah membuat artikel terkait dengan sagu keju, sagu tani, lalu sagu mutiara, lalu sagu aren ya. Jadi kan contohnya adalah di sini kita udah tahu nih ada sagu keju, sagu mutiara, sagu aren, ada sagu Ambon, ya ada sagu keju nisin lagi di sini, ya. Nah, ini adalah keyword-keyword yang harus dicari gitu. Gimana caranya? Kalau saya ketikkan kata sagu, maka yang muncul di pencarian adalah website saya gitu. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah bikin apa? Keyword untuk sagu ini ya. Jadi saya tulis lagi nih ya, ada sagu keju, sagu tani, sagu mutiara gitu. Nah, itu yang apa? Yang dijadikan sebagai artikel ya, sebagai artikel. Kata kuncinya adalah artikelnya itu harus minimal itu 1000 kata artikelnya ya. Harus 1000 kata. Jadi sagu tadi ada sagu apa? Mutiara ya. Ada sagu keju, sagu tani. Sagu aren, sagu Ambon, sagu keju NCC, sagu keju nisin, lalu sagu adalah sagu cap tani. Ini ya, anggaplah ini. Nah, ini adalah kata kunci yang harus ditarget oleh apa? Untuk sagu ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah ini kan yang pertama kita cari kata kunci ya. Lalu yang kedua, tentunya di sini kita harus ada website, betul.
harus ada website yang kedua. Lalu yang ketiga, buat artikel sesuai poin nomor 1 ya. Nah, artikel minimum 100.000 keyword. Ya. Ini yang harus dibuat ya. Cari kata kunci, jadi kan ada sagu mutiara segala macam. Buat websitenya, lalu buat artikel sesuai poin nomor 1 minimum 1000 keyword ya. Jadi kalau misalkan di sini kan ada ini adalah satu, tunggu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Ada 9 artikel kan gitu ya. Nah, pertanyaannya, saya kan nggak bisa bikin artikel, saya nggak tahu nulis artikel. Gimana caranya ya nulis artikel kan gitu ya pertanyaannya. Apalagi ini artikelnya minimum 1000 kata nih. Nah, cara yang paling gampang adalah untuk buat artikel, itu kita cari penulis artikel. Ya. Nah, carinya di mana? Di sini yang biasa kita pakai itu adalah ini yang biasa dipakai, jasa penulis artikel. Ya, jadi kita pakai jasa penulis artikel gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada harganya. Ini harganya. Yang kita ambil yang ini ya. Yang 1000 kata. Itu harganya 34.900 gitu. Jadi, kita bilang, ini kan kita ada sekitar 9 artikel. Berarti per artikel itu nilainya 34.400. Berarti dikali 9 ya. Ini sama dengan berapa nih? Dikali 9. Kita butuh dana sekitar 13-1400. Inilah modal yang kita butuhkan gitu. Dan kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita cukup bilang bahwa saya tolong dibuatkan artikel 1000 kata dengan kata kunci ini. Ya, nanti tinggal diinfokan ke mereka pada saat kita mau order, ya. Pada saat kita mau order. Nah, nanti kita hanya tinggal tunggu. Biasanya itu sekitar antara 1 minggu itu udah jadi artikelnya. Ya, pada saat artikelnya sudah jadi, ya. Pada sudah jadi, nah kita posting di website kita atau di blog ya, di website atau di blog kita. Nah, lalu yang berikutnya, ini biasanya kita tunggu sampai 20 hari ya. 20 hari diindeks oleh Google. Ini kita harus sabar nih ya, diindeks oleh Google 20 hari. Untuk apa? Supaya pada saat kita klik
kita gunakan kata sagu keju, maka website kita yang muncul duluan di halaman pertama. Ini memang harus kita tunggu, ada masa tunggunya. Setelah 20 hari, baru yang ketujuh, ini sebutnya adalah kita membuat backlink namanya. Backlink ke artikel kita di website atau di blog. Nah, membuat backlink ke artikel kita di website atau di blog. Nah, cara membuat backlink ini seperti apa? Ya, yang pertama adalah kita bisa minta ke teman ya untuk posting backlink. Backlink itu ini ya, backlink itu adalah sebuah link dari website orang lain. Kalau diklik itu akan mengarah ke website kita, itu backlink. Ya, kita minta ke teman untuk posting sebuah artikel yang dilinkkan ke artikel di website kita. Gitu. Nah, caranya apa? Caranya kita bisa beli artikel lagi, artikel yang ini ya, yang hanya 200 kata. Ya, 200 kata ini kan murah ya. Cuma 7.900 ya. Nah, beli artikel 200 kata, lalu artikel itu jadi kayak kita minta tolong, tolong dong kamu postingkan artikel ini ke dalam website kamu. Nah, ini kita buat begini sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin bagus. Ini PR-nya. Jadi kalau nomor 1, ini kan gampang dilakukan kan? Tinggal searching. Ini tadi search-nya itu dari ini website-nya. Dari sini. Tinggal searching kata kuncinya. Lalu yang kedua, kita bikin website-nya. Ya. Ini harus ada. Yang ketiga, kita buat artikel. Ya, dari poin nomor 1. Nah, yang keempat, kita sewa penulis artikel untuk membuat artikel tersebut. Ya. Lalu kita posting ke website kita, lalu kita tunggu 20 hari. Nomor 1 sampai nomor 6, ini kan gampang kita lakukan ya. Nah, yang butuh banyak effort itu di nomor 7. Karena kita harus info ke teman-teman, info ke kalau misalnya ada komunitas yang punya website, itu kita harus minta ini ya, minta tolong gitu. Tolong dong, ini saya ada artikel, tolong kamu posting di website kamu atau di blog kamu, lalu kasih backlink ke mana? Backlink ke website kita gitu, ya. Sebanyak-banyaknya. Karena inilah yang akan menentukan posisi kita di halaman pertama, ya. Di halaman pertama Google. Gitu. Itu yang akan menentukan posisi kita di halaman pertama Google gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Jadi interaktif aja, karena kuncinya hanya ini sebenarnya, ya. Lalu yang nomor 8 sabar ya. Nomor 8 sabar, menunggu sampai halaman pertama Google. Nah, ini biasanya butuh waktu 1 sampai 3 bulan. Gitu. Nah, kalau sudah di halaman pertama, itu udah pasti traffic akan masuk ke dalam website kita, orderan pasti akan datang. Ya, tahu dari mana? Nah, kalau kita lihat tadi di sini, lihat ya, ini contohnya sagu keju ya. Sagu keju itu pencariannya itu 5.400 tiap bulan. Artinya orang yang tertarik untuk yang tertarik terkait dengan informasi sagu keju itu ada 5.000. Ini kan banyak banget ya. Lalu sagu tani ini ada 4.400.
Sagu Mutiara ada 3.600. Saguling 1.600 mungkin ya. Sagu aren 880. Bayangin kalau misalkan semua keyword ini kita di halaman 1, itu kan berarti setiap bulan ada sekitar 20.000 orang yang apa? Yang cari, dan kalau website kita di halaman pertama, maka 20.000 orang itu kemungkinan akan apa? Akan menghubungi kita. Ya, make sense ya? Make sense. Ini ada yang mau bertanya nih, Farah Olivia. Oke, Farah, silakan. Ya, Farah, silakan bertanya. Kakak Olive ada pertanyaan? Kalau Kakak Olive ada pertanyaan boleh unmute, mau biar langsung bicara sama coach. Ya, Ibu Farah. Ayo, silakan Ibu Farah. Coach, saya dulu boleh nggak, Coach Mei? Oh ya, boleh. Silakan. Coach, ini kan untuk buat backlink itu kita minta orang lain buat artikel yang menuju ke websitenya kita. Ya, artikel website kita ya. Iya. Terus tadi kita misalnya beli artikel yang 200 kata itu, yang 7.900 itu, Coach. Itu Betul. artikel yang kita beli ini berarti orang yang buat artikel itu dia melinkkan ke linknya kita gitu, Coach? Iya, betul, betul. Oh, oke. Jadi maksudnya kita kan udah minta tolong nih. Ya kita tinggal kasih artikel aja. Nih kamu postingin dong di web kamu gitu kan. Terus ditandai ke kita gitu, Coach. Kenapa? Terus hasil artikelnya dia ditandai ke kita. Jadinya yang muncul tetap kita gitu, Coach. Jadi nanti di website dia itu kan isinya 200 kata tadi artikel. Nah, nanti di dalam artikel itu nanti ada link. Nah, nanti waktu link itu diklik, itu akan mengarah ke website kita. Gitu. Oke, Coach. Nah, jadi itu yang harus dibuat sebanyak-banyaknya. Nah, jadi persaingan halaman pertama Google itu adalah itu, gitu. Jadi contoh ya, kita langsung contoh. Misalkan kita masuk ke google.com ya. Ini kita mau cari kata apa tadi ya? Sagu apa nih? Mau sagu apa nih? Sagu aren aja ya. Oke? Sagu aren. Kita cek di sini. Nah, ini contoh ya. Ini adalah Tokopedia, Shopee. Nah, di bawahnya ada Cookpad, ada Bukalapak, Sagu aren asli. Nah, ini contoh ya. Ada aren Indonesia, ini di halaman kedua. Nah, jadi begini. Ini kan berarti ada persaingan di halaman 1 ya. Persaingannya nggak tanggung-tanggung lagi. Tokopedia lagi halaman 1 ya. Nah, sekarang kita mau ini ada sebuah website namanya SEO Review Tools ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui kompetitor kita ya. Jadi contoh misalnya, contoh tadi kan sagu aren ya. Sagu aren ini nomor satunya adalah Tokopedia ya. Nah, ini kita bisa klik ke sebelah kanan untuk cari linknya. Kan ini linknya ya. Tokopedia/find/sagu aren. Ini kan linknya.
Nah, ini kita copy ke sini, lalu kita cari backlink-nya di sini ya. Kita paste, lalu kita klik bukan robot. Ini tujuannya untuk melihat kompetitor kita, ya. Tujuannya untuk melihat kompetitor kita. Kita tunggu lagi proses. Oke, udah selesai. Sebentar. Dia time out. Kita refresh dulu ya. Ini tujuannya adalah untuk melihat kompetitor ya. Jadi maksudnya melihat kompetitor adalah kompetitor kita itu punya berapa banyak backlink gitu. Nah, kalau kompetitor kita rupanya backlink-nya ada 100. Nah, berarti kita harus bikin backlink lebih banyak dari 100 gitu. Nah, itu poinnya ya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan website ini ya, yang free-nya. SEOreviewtools.com ini untuk mengecek ada berapa backlink. Ini selalu operational timeout nih. Saya nggak tahu ini kenapa ya. Oke, coba kita cari yang link yang lain dulu deh. Misalnya, nih, Aren Indonesia deh. Ya, ini contohnya kita mau cari ada berapa banyak backlink-nya. Oke, ini contoh ya. Dia tulisnya no backlink found kepada URL ini. Ini gampang banget disalib. Ya, karena dia sendiri nggak punya apa? Nggak punya backlink. Nah, ini persaingannya cukup rendah nih. Jadi kalau misalnya kita mau buat artikel yang judulnya adalah Sagu Aren, bisa dipastikan kita bisa mengalahkan dia nih. Bisa dipastikan kita bisa mengalahkan dia. Karena setelah kita cek, backlink-nya nggak ada ya untuk domain tadi. Ya.
nggak ada dia backlink-nya gitu. Jadi kita bisa buat, paling enggak kita buat backlink 5 atau 10 itu juga udah bagus banget gitu untuk bisa apa menyaingi dia ya. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan pengecekan backlink ini? Ada yang mau ditanya? Nampaknya tidak ada, Coach, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Nah, jadi ini tinggal diulang-ulang aja ya. Jadi kalau kita mau jual sagu ya udah kita tinggal ketikkan sagu, nanti keluar kata kuncinya, kita ulang ya, kita buat websitenya, lalu apa? Kita beli artikel terkait dengan apa? Dengan kata kunci yang tadi. Itu aja diulang-ulang. Jadi kalau di Papua contohnya Manuel, ada berapa banyak ya sumber daya alam yang ada di sana? Yang bisa dijual gitu. Nah, itu kata kuncinya dibuat seperti itu aja gitu. Jadi tinggal dicari kata kuncinya, kita tinggal cari di Google, lalu itu yang kita apa? Yang kita buat supaya bisa di halaman pertama. Nah, saya saran untuk kalau misalkan kita main di search engine, saya sarannya itu produk-produk yang ada kaitannya dengan sumber daya alam. Kenapa? Karena peminatnya bukan hanya lokal, tetapi juga apa? Bisa internasional. Gitu. Karena kalau sumber daya alam itu kan biasanya yang akan beli itu biasanya kalau nggak produsen kan gitu ya. Itu sekali goal itu bisa besar proyek apa nilai pembelian daripada mereka gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita jualan baju atau kita jualan sepatu gitu ya, kan gitu. Coach, kalau saya jualan sepatu gimana? Bisa nggak saya buat kata kuncinya di Google? Boleh aja, nggak ada masalah gitu. Tetapi biasanya kalau misalnya kita jual sepatu atau barang-barang komoditas, itu yang paling cocok itu jualnya di marketplace karena di sanalah mereka apa? Mereka bersaing gitu. Tapi kalau misalnya makanan, pokoknya sumber daya alam lah, ya itu cocok banget dimainkan apa di Google, karena memang di sana pangsa pasarnya. Jadi orang yang nyari di Google kan bukan yang mau beli 1-2, enggak, itu biasanya belinya tuh mungkin langsung 1 ton. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi biar teman-teman bisa lihat gitu. Jadi caranya adalah coba dicek gitu. Kira-kira di daerahku di Papua itu sumber daya alamnya adanya apa ya gitu. Karena potensi untuk ekspornya kan juga ada. Gitu. Nah, orang-orang yang mau ekspor, orang-orang yang mau nyari barang dalam jumlah besar, itu biasanya nyarinya bukan di marketplace, tapi mereka perginya ke Google. Gitu. Sampai di sini paham ya, teman-teman? Oke. Ya, kalau sudah, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Ya boleh, Coach, silakan. Oke. Setelah saya kelihatan lagi kan, kita balik ke yang awal ya. Iya, kelihatan, Coach. Oke. Nah, jadi yang pertama search engine itu yang tadi. Kuncinya adalah yang tadi yang saya buat tadi. Itu aja diputar-putar, itu aja yang apa? Yang diperbanyak. Jadi kata kuncinya diperbanyak gitu ya. Lalu yang berikutnya marketplace. Nah, marketplace ini adalah kalau misalkan kita jualnya itu barang-barang yang keuntungannya mungkin antara 50.000 sampai minimal 50.000 lah ya, gitu. Atau minimal 50.000 itu cocoknya apa? Jualnya di marketplace gitu. Karena kita bisa bersaing. Even kalau misalkan kita pun menggunakan iklan, kita bisa jualnya apa? Di marketplace dan masih apa? Masih margin. Kalau nomor 1 ini, search engine optimization, itu biasanya untuk level-level bulk ya, atau project base gitu. Itu cocoknya pasalnya di sini. Lalu video search engine. Nah, ini mirip kayak nomor 1. Ini sama nih ya. Model produknya.
Lalu yang terakhir adalah sosial media. Ya, sosial media ini untuk meningkatkan engagement, meningkatkan kepercayaan, sama yang kedua adalah untuk meningkatkan apa? Membuat sebuah komunitas. Ya. Jadi ini adalah digital channel yang memang harus kita maksimalkan tergantung dari barang apa atau service apa yang mau kita jual, sehingga penempatannya juga kita tidak salah gitu ya. Penempatannya tidak salah. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang menarik nih, kalau misalkan teman-teman lihat bahwa di sini tulisannya adalah brand is nearly to die, ya. Jadi zaman sekarang itu udah beda banget kayak dulu gitu. Kalau dulu itu orang apa-apa nanyanya ini brandnya apa kan gitu, ya. Kalau sekarang itu agak beda gitu. Jadi modelnya tuh ada dua nih. Yang pertama, kalau misalnya kita mau beli barang atau kita lagi nyari sesuatu, lalu ada teman kita mereferensikan, itu mostly biasanya langsung closing biasanya, nggak banyak beli bu, biasanya apa? Ya udah kalau gitu gue beli deh. Setuju ya? Ya, jadi kekuatan daripada referensi teman ini itu gede banget kekuatannya, besar sekali. Mengalahkan apa? Mengalahkan brand, ya. Sebuah referensi dari teman, gitu. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, coach, berarti saya kalau untuk meningkatkan penjualan, apa yang harus saya lakukan? Berarti apa? Perbanyak orang yang mau apa? Mereferensikan produk kita. Itu kata kuncinya. Kalau misalnya kita jual barang, barangnya laku, orang beli, lalu pelanggan kita itu beli lagi, oke. Tapi dia nggak mau mereferensikan barang kita ke orang lain. Nah, itu cycle produk kita berarti kurang bagus gitu. Ini yang harus apa? Yang harus kita tingkatkan, ya. Karena kalau udah teman yang ngomong itu absolutely kita tuh percaya gitu, ya. Jadi ini menjadi apa? Menjadi penting bagaimana setiap pebisnis membuat sebuah strategi supaya pelanggan kita mau apa? Mau mereferensikan barang yang kita jual. Nah, lalu yang berikutnya. Biasanya orang kalau mau beli saat ini ada dua yang dia cari, yaitu internet, which is seperti Google, search engine optimization yang tadi ya. Atau yang kedua menggunakan apa? Sosial media. Kan ini siklusnya. Apa-apa kalau kita mau cari, pasti yang pertama dibuka internet dulu. Dia googling dulu, dia cari dulu. Betul? Betul ya. Nah, supaya kita ada pada saat dia cari, website kita ada di halaman 1, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Yang strategi cari kata kunci, kita harus punya website, itu nggak bisa enggak gitu. Karena orang kalau mau cari kemana? Dia ke searching dulu di internet gitu, ada nggak barangnya gitu, ya. Atau dia menggunakan apa? Sosial media, atau dia menggunakan marketplace, ya. Setelah dia cari, yang dia lakukan kedua dia compare gitu, benefitnya, dia compare apa? Price-nya, kayak apa sih benefitnya dan kayak apa price-nya gitu dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sini ada kompetisi, ya. Di sini ada kompetisi. Nah, tetapi yang menarik Nah, lalu setelah itu yang diperlukan berikutnya adalah cari rating. Produk ini kayak apa sih ratingnya, ya. Kalau di website itu kita bisa buat dengan menambahkan apa? Testimoni, ya. Testimoni pembeli, ya. Mungkin ada video pembeli, ada bukti transfer. Ini kan sebagai bukti ya bahwa wah ini barangnya benar-benar ada dan sellernya bisa dipercaya kalau menggunakan website. Kan kalau website itu kan platform sendiri ya. Beda kalau misalkan di sosial media atau di marketplace. Adalah yang namanya Pak, ulasan, rating, berapa banyak yang beli. Nah, lalu yang berikutnya reviewnya kayak apa? Kalau misalnya barangnya kita temukan, oke. Benefit dan price-nya juga oke. Ratingnya bagus, reviewnya oke. Baru biasanya apa? Biasanya closing. Kan gini siklusnya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau jualan, kita harus tahu siklus ini untuk membuat strategi gimana caranya. Barang saya apa? Nongol nih di pencarian. Kan itu.
Kalau barang saya udah nggak nongol di pencarian, gimana? Ini juga pasti nggak nongol, ya kan? Nggak ada closing. Nggak ada, kenapa? Karena nggak ada yang nyari. Nah, kita harus apa? Harus breakdown. Jadi kalau misalnya gimana ya caranya saya meningkatkan penjualan gitu. Nggak nggak mudah dan nggak susah juga gitu. Tetapi kita harus breakdown strateginya gitu. Kayak apa gitu. Dan di mana kita bisa apa? Kita bisa optimasi ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana customer journey ya. Kita sebutnya sebagai omnichannel yang menggabungkan antara online dengan offline ya. Kan gini ya, ini perjalanan nih, perjalanan sebuah apa? Seseorang sebelum dia melakukan pembelian. Ya, contoh misalnya dia lihat di TV ya, atau dia lihat ads iklan, dia kan posisinya jadi apa ya? Aware kan? Dia jadi aware bahwa oh ya ini saya tertarik nih ada produk yang apa? Yang lagi dijual gitu. Atau misalnya dia udah mulai apa? Mulai tertarik nih. Oleh karena apa? Oleh karena ada ads ya yang apa? Yang ngikutin dia gitu. Ini juga bisa dilihat dari website juga. Nah, baru biasanya setelah dia tertarik, biasa kan dia nanya-nanya dulu nih. Ya kan? Nanya seperti ini barangnya ada atau enggak, kualitasnya seperti apa. Nah, kan di situ ya nyarinya gitu. Nah, baru dia ngomong kepada sales representative ya. Maksudnya di sini adalah customer service lah ya, bisa kita yang jelasin atau bisa customer service kita. Nah, kalau misalnya dia teryakinkan, yang dia lakukan biasanya apa? Dia akan beli di sini. Kalau misalkan dia teryakinkan, kan gitu prosesnya, ya. Mulai jadi aware, lalu dia tertarik, lalu dia tanya-tanya, sampai akhirnya dia apa? Dia beli, ya. Nah, dia belinya bisa online atau dia belinya bisa dia apa? Di store offline. Nah, jadi gini teman-teman, biasanya orang itu sampai di sini stop dia. Biasanya begitu, stop dia sampai situ. Udah beli, closing, selesai. Dia nggak dia apa-apain lagi gitu. Nah, disinilah dimana kita harus menambahkan extra mile service kepada mereka, yaitu dengan follow up, dengan memberikan advocate terhadap produk kita supaya apa? Supaya dia mau apa? Memberitahukan kepada temannya. Lalu yang kedua, supaya dia mau apa? Sharing misalkan ke sosial media. Gitu. Ini adalah aktivitas berikutnya yang harus apa? Yang harus kita lakukan gitu. Yang harus kita push mereka untuk apa? Untuk melakukan itu. Jadi kalau dia udah beli, bukan berarti stop sampai di situ. Nah, ini banyak kesalahan fatal terjadi di sini gitu. Kita harus advocate mereka sampai apa? Mereka mau memberitahukan produk kita kepada teman-temannya, lalu sampai mau apa? Mereka share dengan sendirinya ke sosial media mereka. Dan ini akan apa? Menjadi organic lead gitu ya. Oleh karena kalau udah teman sendiri yang posting, itu pasti dia punya teman juga kan di sosial media. Pasti akan banyak apa yang dia teman-temannya yang lihat lalu tertarik mungkin tanya-tanya. Jadi penjualan itu bisa double gitu. Ya, seperti sebuah network lah. Nah, itu yang harus apa? Yang harus dibangun gitu. Nah, masing-masing ini mulai dari aware, appeal, ask, act, advocate itu harus dihitung gitu. Jadi nggak hanya dibiarin, tetapi harus dihitung. Kenapa? Kalau kita hitung, artinya kan kita punya data. Kalau kita punya data, berarti kita bisa hitung, kita bisa measure untuk apa? Mana yang perlu kita improve, mana yang nggak perlu, mana yang perlu kita improve, itu yang paling penting. Nah, kadang-kadang kita suka lupa dalam mengumpulkan data itu gitu, sehingga membuat ya kita juga bingung mau improve apa lagi gitu. Merasa kok kayaknya semuanya sudah saya lakukan, tapi penjualan saya kok kayak begini-begini aja. Padahal sebenarnya data yang di-represent, merepresentasikan hal ini itu nggak banyak gitu. Ya, itu yang harus apa? Yang harus dipikirkan kepada teman-teman. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya?
Harus ada yang nanya ya setiap sesi ya. Halo. Atau udah jelas? Halo Coach, izin bertanya Coach. Baik. Saya kan bisnis di menjadi dropshipper. Oke. Baik Coach, respon konsumen tuh banyak tuh maunya COD, sedangkan kan nggak ada di kita. Kita cuma share foto produk ke Instagram, media sosial Coach. Respon konsumen tuh kebanyakannya bayar di tempat. Itu saran Coach atau masukannya kayak gimana Coach? Oke. Kelly, sejauh ini jualannya di mana, Kel? Ruang lingkupnya di Kalimantan sama Jawa. Kalimantan, Jawa ya. Oke, channel yang dipakai apa saat ini? Channel yang dipakai media sosial kayak Instagram, Facebook, dan WA. IG, Facebook, sama WA ya? Ya, Coach. Oke. Aku mau tanya nih sama Kelly. Kel, kalau misalnya kamu beli sesuatu nih, atau misalkan saya jualan ya ke kamu ya, misalkan saya jualan di IG, di FB, lalu kamu lihat misalnya postingan saya di FB atau di IG gitu, lalu kamu tertarik, lalu kamu WA saya, terus kamu bilang, Coach Donald boleh nggak? Saya mau beli, cuma saya pengennya COD gitu. Ya. Nah, menurut kamu, kenapa kamu pengen COD dengan saya? Kenapa nggak kamu pengen langsung transfer aja? Itu Coach, tingkat kepercayaan. Oke, tingkat kepercayaan kurang berarti ya? Iya, Coach. Ada alasan yang lain? Mungkin calon pembeli atau konsumen kurang aware dengan ini Coach, dengan online shop. Oke. Ada lagi yang berikutnya? Mungkin itu saja Coach yang sementara. Oke. Ya, anggaplah cuma 2 ya. Siap. Nah, sekarang kita breakdown nih. Yang pertama kan ada kemungkinan besar mereka nggak percaya dengan kita gitu ya, belum trust. Lalu yang kedua, calon pembeli kurang aware dengan online shop ya. Nah, kita breakdown satu-satu nih. Menurut Kelly, kira-kira apa yang harus Kelly lakukan supaya orang percaya sama Kelly? Apa ya, Coach? Nah, jadi begini ya. Jadi pergeseran penjual atau seorang penjual itu kan seorang pebisnis ya. Hanya masalah barangnya dia dapat dari orang lain atau dia buat sendiri barangnya, itu kan hanya masalah bagaimana dia mendapatkan barangnya. Tapi dengan dia melakukan bisnis penjualan, itu kan dia seorang pebisnis. Nah, biasanya kalau misalnya Kelly sering nggak melakukan aktivitas online, misalkan kamu bikin Facebook Live, kamu sharing konten-konten yang bermanfaat kepada di Facebook gitu. Pernah nggak lakukan itu? Kalau itu jarang, Coach. Ya. Jadi kenapa itu perlu dilakukan? Karena itu gunanya untuk meningkatkan trust orang gitu. Jadi pada saat saya kunjungin Facebooknya Kelly atau saya kunjungin Instagramnya Kelly, misalnya banyak sharing-sharing live, itu kan artinya saya lihat, oh ini Kelly ini beneran nih gitu. Dia bukan bukan channel atau bukan account yang abal-abal istilahnya gitu. Ini orangnya benar-benar ada dan dia rutin memberikan sharing-sharing di sosial media. Nah, itu meningkatkan trust, Kel. Jadi kalau kamu setelah melakukan itu rutin, anggaplah kamu seminggu 2 kali kamu sharing lah, apapun itu ya. Atau misalkan yang kamu sharing itu ada hubungannya dengan barang, produk yang kamu jual. Orang
akan meningkat trust jadinya ke kamu. Jadi waktu kamu jual barang pun mereka juga pada saat mereka tertarik, kamu bilang oke Kak, nanti ditransfer saat ini, nanti habis itu kita proses barangnya. Itu biasanya mereka akan oke dengan hal itu gitu. Nah, jadi itu yang harus dilakukan Kel ya untuk meningkatkan trust. Siap, Coach. Lalu yang kedua, mereka belum aware dengan online shop gitu. Jadi ini juga memang harus diyakinkan gitu. Contoh misalnya, saat ini kan kalau kayak testimoni gambar itu kan kurang apa ya? Kurang lah powernya. Iya, benar Coach. Video itu lebih kuat gitu. Kamu bisa share video yang pembeli kamu pernah beli dari kamu ke calon pembeli kamu gitu. Sehingga apa? Mereka lebih yakin lagi sehingga mereka percaya untuk transfer ke kamu gitu. Nah, ini salah satu yang perlu dilakukan begitu. Ya. Oke. Siap, Coach. Nah, itu mulai dibuat schedule-nya tuh, Kel, gitu. Mulai minggu depan mau bikin apa, mau sharing apa. Nggak harus sharing yang gimana-gimana. Intinya tujuan sharing adalah untuk membuat kalau Kelly itu eksis gitu. Itu poinnya. Eksis dengan nuansa positif gitu. Kamu benar-benar memberikan value kepada orang-orang gitu, kepada kontak kamu yang ada di WhatsApp, kepada teman-teman kamu yang ada di IG, ya, follower kamu yang ada di IG, sama teman-teman kamu yang ada di Facebook. Tujuannya adalah itu. Nah, kalau misalkan kita nggak pernah menunjukkan hal itu, orang memang jadi ragu gitu, ini beneran ada atau enggak, atau jangan-jangan abal-abal gitu, atau mungkin tipu-tipu gitu kan ya, karena kan banyak di sosial media banyak yang tertipu gitu. Nah itu dari saya Kel, mudah-mudahan membantu ya. Siap Coach. Coach bertanya lagi Coach. Oke, boleh silakan. Coach, menurut Coach gimana kita meningkatkan atau menaikkan personal branding kita tuh di online shop tuh kayak gimana Coach? Oke. Kata kuncinya cuma satu, sharing aja, ya. Jadi gini, pasti banyak lah ya buku-buku bagus di Gramedia gitu ya, atau di internet tuh kan banyak konten-konten yang menarik ya, gitu. Kalau misalnya kamu misalkan beli buku apa, ya satu bab kamu rangkum, habis itu dari rangkuman itu ceritakan ke orang di sosial media, itu aja Kel. Siap, Coach. Dan lakukan konsisten. Kalau memang tingginya seminggu sekali, ya udah seminggu sekali, setiap hari apa, jam berapa gitu. Jadi di-combine. Satu adalah sharing terkait dengan barang-barang yang kamu jual, produk atau service yang kamu jual. Kan itu kan pasti ada problem yang mau di-solve apa. Nah, solusinya adalah produk atau service yang kamu jual. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau branding, mau orang nonton, nggak nonton, orang like, nggak like, itu nomor sekian gitu. Poinnya adalah kamu show dulu, karena dengan kamu show itu akan menandakan bahwa oh ini Kelly ada orangnya, dia konsisten memberikan value kepada teman-temannya, kepada followernya. Jadi kalau kamu jual apa-apa ya, itu orang lebih percaya ketimbang kamu nggak pernah muncul sama sekali. Begitu. Oke? Oke, terima kasih Coach. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Oke. Kalau enggak kita lanjut ya. Oke, jadi yang berikutnya. Nah, ini kalau kita ngomongin sosial media, artinya kita ngomongin konten. Nggak jauh-jauh daripada itu. Ya, nggak jauh-jauh daripada itu. Nah, konten itu dibagi 4. Ya. Yang pertama yang sifatnya edukasi. Lalu biasanya adalah kita memberikan tips-tips, kita memberikan tutorial, atau kita memberikan infographics. Nah, infographics ini bisa dicari di internet. Karena contohnya kayak katadata.com ya, kalau nggak salah, itu kan mereka mengeluarkan infografik yang mereka dapatkan dengan data yang valid. Nah,
dari infografik yang mereka buat, kita bisa buat konten dari infografik itu. Ya, kita bisa ceritakan mengenai infografik itu secara live, apakah itu di FB atau di IG. Lalu yang berikutnya tutorial. Kita bisa buat tutorial, kita bisa buat tips. Ya, ini kalau misalkan sifatnya edukasi gitu. Nah, edukasi ini yang paling gampang sebenarnya. Ya, kenapa? Dibandingkan dengan entertain. Entertain ini kan nggak semua orang bisa berakting di depan kamera ya, atau bisa membuat sebuah video yang apa ya, yang viral lah gitu. Itu nggak semua orang bisa gitu. Tetapi kalau misalkan kita melakukan edukasi, ini kan sebenarnya lebih mudah. Ya, ada materinya, kita sudah kuasai, kita tinggal syuting, ya udah kita langsung live. Itu lebih apa? Lebih mudah gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah konten-konten yang sifatnya meyakinkan orang ya, seperti adalah case study, produk demo dengan live, lalu mungkin kita bisa buat brosur gitu. Lalu yang berikutnya adalah inspire gitu. Ini konten-konten yang sifatnya inspire itu misalnya review yang bagus gitu dari endorsers ya, atau dari top list produk ya yang sejenis. Nah, di sini teman-teman kita harus pilih gitu. Saya ini mau mainnya di mana? Di dalam membuat video atau di dalam membuat konten gitu. Nah, banyak orang yang salah sangka ya bahwa mereka bikin konten tujuannya adalah supaya viral gitu. Enggak harus sampai seperti itu gitu ya. Konten itu intinya adalah konsisten gitu, di mana kita bisa mendeliver value. Mengenai attraction banyak atau enggak itu nomor sekian gitu. Karena di internet itu yang terpenting adalah eksistensi, bahwa kita tuh benar-benar eksis gitu. Ya, kita benar-benar eksis, kita menjual barang dan jasa ini, dan sayalah orang yang menjualnya gitu. Nah, oleh karena kalian melihat saya eksis di sosial media, artinya yang saya lakukan ini bukan apa? Bukan tipu-tipu gitu, tapi benar-benar real gitu. Ya. Jadi poinnya ke sana gitu. Kan banyak orang yang merasa, aduh, kontennya nggak menarik, nggak ada yang like, nggak ada yang apa gitu. Nanti kita nggak jadi itu bikin videonya gitu. Karena itu akan mengikuti gitu ya, secara statistik gitu. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Saya mau kasih satu solusi ya, bahwa saat ini yang namanya menjual itu ujung-ujungnya adalah kita membuat ini. Setuju dengan saya? Ujung-ujungnya adalah itu. Kalau kita nggak sampai bisa mengumpulkan orang-orang yang pernah membeli produk kita, atau orang-orang yang tertarik dengan produk kita, lalu kita nggak sampai ke dalam tahap ini, maka bisa dipastikan bisnis kita itu nggak kokoh, rapuh, ya. Karena kekuatan customer kita itu ada di sini, kedekatannya itu ada di situ. Nah, caranya adalah yang pertama kita cari problemnya apa sih yang mau kita selesaikan. Dari situ kita cari, oh dari problem itu kira-kira solusinya ini. Kan gitu. Kalau kita udah tahu solusinya ini kan yang kita buat konten kan. Sama yang ini. Nanti secara generik, orang-orang yang tertarik dengan problem ini, sama yang tertarik dengan solusinya, itu pasti akan datang kok satu-satu. Ini akan datang satu-satu untuk nanya atau untuk apa atau buat interaksi. Nah, mereka inilah yang kita gabungkan menjadi sebuah community. Tujuannya itu ending-endingnya. Jadi kalau kita sampai nggak melakukan ini, aduh, bisnis kita rapuh. Mau bisnis apapun, mau jualan apapun, mau itu produk jasa atau produk fisik, ya. Jadi tujuannya itu. Atau ada yang kebalik, dia bikin community dulu nih. Contohnya dia mau buat sepeda nih. Community pecinta sepeda.
kalau Anda masuk ke sini, kita akan ngomong berbagai macam hal mengenai sepeda. Semua tips-tips sepeda akan di-share di sana. Ya, community bisa WA group ya, bisa WA group, bisa Telegram atau Facebook group ya. Nah, biasanya kalau community-nya udah jadi, orang ngomongin sepeda contoh ya, pasti kan di dalamnya banyak masalah gitu. Bang, tolong dong, ini kenapa ya ban saya udah pakai sebulan kok gampang banget bocor, kena paku contohnya. Nah, itu kan problem, bener nggak? Lalu nanti biasanya tuh kan kalau community kan yang ditanya tuh kan masalah-masalah. Ini kenapa ya gigi saya kok tiba-tiba suka rusak? Oh, problem lagi. Nah, dari sana baru kita apa? Oh, rupanya di community-ku banyak banget yang masalah ban, suka bocor. Oh, giginya itu suka rusak. Ya kan berarti, oh berarti saya coba cari produk yang bannya tahan paku, kan gitu kan? Lalu cari gear yang bagus. Betul? Nah, inilah yang baru dijual ke mana? Ke mereka. Cycle-nya begitu. Cycle-nya selalu begitu. Ya, jadi pebisnis saat ini itu dituntut lebih daripada yang sebelumnya. Kalau dulu mungkin orang jual ya jual aja, selama dia ada barang pasti laku-laku aja. Nah, sekarang itu beda banget dengan dulu. Sekarang itu orang gampang banget nyari barang, bener? Bener. Orang gampang banget nyari barang di mana-mana. Mau barang lokal, mau barang import dari Cina tuh gampang banget nyarinya. Nah, kalau dulu kan beda. Dulu tuh nyari barang susah. Jadi hanya sekian orang lah yang punya barang, akhirnya yang apa? Yang mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang karena orang gampang banget nyari barang, berarti sekarang apa yang harus kita buat supaya orang percaya dan lu belinya barang dari gua aja daripada dari yang lain. Ya, inilah tujuannya. Kayak begitu, ya. Tujuannya adalah ini gitu, untuk membuat kedekatan, untuk membuat yang namanya interaksi. Karena kita nggak boleh tidak ada interaksi dengan pelanggan-pelanggan kita. Contohnya ini saya mau tanya kepada teman-teman di sini. Ada nggak dari antara sekian banyak pembeli atau yang pernah menghubungi kita atau yang pernah membeli produk kita melakukan interaksi kepada mereka? Ada? Kalaupun ada, seperti apa interaksinya? Apakah interaksinya lanjut? Kalau nggak lanjut, berarti model interaksinya harus dirubah. Ya. Karena orang itu nggak suka dijualin gitu. Kita sharing, kita posting barang-barang apa yang dijual tuh mereka nggak suka gitu. Tetapi kalau dia tahu, oh saya suka sepeda dan saya tahu Manuel ini tahu banget dari ujung ke ujung sepeda. Nah itu yang dinamakan dengan value. Manuel nggak pernah jualan sepeda ke saya, cuma dia selalu sharing dari A sampai Z mengenai sepeda kepada saya. Karena saya suka sepeda, makanya saya suka tanya ke Manuel. Otomatis, kalau ada problem dengan sepeda saya, orang pertama yang pasti akan saya tanya adalah Manuel. Nah, tinggal Manuel manfaatkan, kan begitu. Oh, yang rusak ini bro, ini saya ada jual barangnya. Barulah di situ apa? Jualan. Nah, itu tingkat closing-nya pasti sangat tinggi. Ya. Daripada kita, jadi cara jualan sekarang itu benar-benar berbeda dari yang dulu. Gitu. Kalau dulu itu hard selling itu masih works lah. Kalau sekarang hard selling itu udah nggak works gitu. Ya, karena semua orang melakukan hard selling, nggak ada bedanya gitu. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, ini contoh yang terakhir. Ya, terus kayak apa? Ya, ini contoh realnya. Ya, contoh realnya kayak gini misalnya. Misalkan kita punya produk, ya, anggaplah produknya hand sanitizer, ya. Ini contoh, karena kan lagi umum nih. Gimana sih caranya? Saya ini jualan hand sanitizer. Gimana caranya saya mau buat community untuk hand sanitizer? Kan gitu. Ya. Apa yang harus saya lakukan gitu? Nah, ini contohnya nih saya kasih contoh. Ada hand sanitizer merek ABC contohnya. Hand sanitizer saya ini beda daripada hand sanitizer yang ada di market gitu. Benefit yang akan saya berikan daripada hand sanitizer saya adalah yang pertama,
terhindar dari kuman. Oh, ini udah otomatis, kan gitu. Terhindar dari kuman. Yang kedua, melembutkan tangan, aman dan untuk kulit sensitif, lalu bisa memutihkan kulit. Coba, ada nggak hand sanitizer yang bisa memutihkan kulit? Nah, itu tugas Anda, tugas teman-teman. Gimana caranya kita bikin hand sanitizer yang kalau dipakai bisa bikin kulit putih. Contoh ya. Lalu yang berikutnya, aman untuk anak-anak, aman untuk bayi, lalu ada wanginya lagi. Ya. Seakan-akan kalau beli hand sanitizer ABC, nggak perlu parfum. Udah wangi gitu. Lalu aman untuk makanan. Nah, kan gitu. Saya mau tanya di sini kepada teman-teman. Ya. Jualan saya kan hand sanitizer. Gimana caranya saya supaya hand sanitizer saya ini masuk ke dalam hati para pembeli? Ya. Yang pertama adalah problemnya, misalkan terhindar dari kuman, problemnya takut kuman. Berarti kita komunitas yang cocok untuk ini apa ya? Ya kita mungkin bikin komunitas keluarga sehat. Isinya adalah ibu-ibu yang mendambakan apa? Mendambakan supaya keluarganya sehat. Apa yang di-share di sana? Semua hal terkait dengan kesehatan. Bisa bikin Facebook group, bisa. Jadi kita bisa invite ibu-ibu untuk apa? Untuk join ke dalam komunitas keluarga sehat. Nggak nyambung ya, jualan kita kan hand sanitizer. Tapi ini yang harus kita buat. Lalu yang berikutnya, karena hand sanitizer-nya ini adalah bisa melembutkan tangan, aman untuk kulit sensitif, bisa memutihkan kulit. Problemnya adalah hemat, nggak usah beli skincare. Oh, berarti saya bikin satu komunitas untuk apa? Untuk komunitas kulit cantik dan bugar contohnya. Targetnya ibu-ibu, kan gitu. Remaja, wanita, ya kan? Yang disayang di sana gimana supaya kulit cantik dan bugar. Tetapi apa? Yang kita jual juga salah satunya adalah hand sanitizer. Aman untuk anak-anak, untuk bayi. Gimana caranya? Ya kita bikin komunitas parenting. Isinya ngomongin mengenai apa? Mengenai gimana caranya untuk mengasuh anak, gimana caranya membesarkan anak, dan lain-lain. Sampai apa? Anaknya besar. Ya. Yang dijual hand sanitizer, dan bisa yang lain, nggak harus hand sanitizer gitu. Ya. Aman untuk makanan, bikin komunitas makanan tradisional gitu. Nah, dengan begini kita tuh jadi gampang untuk apa? Untuk jualan. Bayangin teman-teman, produknya tuh satu, hand sanitizer ABC. Tapi dengan satu produk ini, dengan beberapa benefit yang udah kita buat, kita bisa buat apa? 5 komunitas gitu yang kita kelola. Nah, dari sinilah bisa mendatangkan apa? Bisa mendatangkan penjualan, ya. Itu. Nah, mereka inilah yang nanti akan menjadi penganjur. Mereka inilah yang nanti akan menjadi apa? Orang-orang yang mereferensikan produk kita, jasa kita ke orang lain. Beginilah caranya gitu. Jadi kita nggak hit and run gitu. Di saat orang beli, closing udah selesai. Kita tepuk tangan hore-hore. Padahal enggak. Tugas kita enggak hanya sampai di situ, masih panjang tugasnya gitu. Nah, sosial media, search engine itu adalah hanya salah satu media saja kita untuk memberikan informasi, memberikan konten. Tetapi secara bisnis ini adalah step-step yang harus kita lakukan, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya, ya? Karena Manuel materi saya cukup sampai di situ untuk saat ini, ya. Saya kembalikan ke Manuel. Ya, silakan Manuel. Ya, terima kasih Coach. Tadi kita sudah banyak belajar ya dari bagaimana akhirnya search engine kita bisa kita pakai dengan optimal mungkin, dan juga pada akhirnya juga kita menggunakan sosial media. Dan mungkin sekali lagi di sesi terakhir ini, Coach masih ada materi ya Coach? Apa ini sudah selesai? Udah, ini udah. Oh iya. Ini kita mau sekali lagi buka tanya jawab. Tapi apakah teman-teman ada yang masih punya pertanyaan kah buat Coach?
Oke. Iya. Nggak ada ya teman-temannya? Tidak ada kah teman-teman yang masih mau bertanya? Kalau teman-teman masih bertanya, silakan langsung bertanya kepada coach. Paling kalau dari saya begini, Manuel. Ini kan Ya, kita coach. yang hadir ada berapa orang ya? Ada Kelly, ada Lade. Ada 12-an lah. Ya. 12 ya. Kita bikin challenge ya. Kan tadi kita sudah buat yang namanya kelihatan ya. Kita kan udah buat yang ini ya, yang cara cari kata kunci, betul? Harus ada website. Nah, kita mau buat tugas deh gitu buat teman-teman supaya setiap pertemuan itu teman-teman melakukan gitu. Jadi tidak hanya oh gitu ya, habis itu udah gitu. Karena kalau kita oh gitu, habis itu udah ya udah nanti nggak akan maju-maju kita, ya. Jadi PR-nya adalah yang nanti akan kita review. Gimana Manuel? Karena kan kita ini rutin, kita juga pengen bahwa yang ikut di PMI ini benar-benar merasakan, lalu mereka action gitu, melakukan apa yang menjadi best practice di lapangan gitu. Nah ya benar, kalau dari saya sih setuju sih. Mungkin kakak-kakak juga dari tim Papua Berinsirat juga setuju karena ya pada akhirnya kan bagaimana kita juga bisa menerapkan ya. Betul, Mungkin betul. bagaimana kalau dari kakak-kakak sendiri bagaimana? Kalau dari saran coach itu saran yang baik kan untuk kita bisa sama-sama latihan juga ya coach ya. Iya. Nah itu. Jadi masing-masing yang hadir mungkin nanti tim PMI bisa catat itu melakukan tugas ini ya, cari kata kuncinya ya. Kalau website ini kalau misalkan nggak ada bisa yang gratisan, bisa pakai Blogspot atau WordPress. Kalau mau yang gratis ini kan bisa ya. Ini saya udah posting di kolom chat ya. Jadi teman-teman coba lakukan seperti yang begini ya. Paling enggak sampai nomor 3 lah gitu. Paling enggak sampai nomor 3 gitu. Ya, kalau nomor 4 ini kan udah ada keluar biaya ya. Gimana? Sampai nomor 3. Nah ya sampai nomor 3 justru baik sih. Mungkin apalagi bagi kita seni yang mungkin punya bisnis kan itu merupakan hal yang baik banget sebenarnya, baik sekali untuk kita coba gitu. Apalagi mungkin belum sampai di tahap kita nulis artikel atau memakai jasa, tapi sampai nomor 3 itu tuh apa ya? Baik sih untuk dikerjakan gitu. Iya. Oke ya, jadi nanti kita bisa review di pertemuan berikutnya supaya ada progresnya gitu. Karena tujuannya itu kan kalau yang di pertemuan bulan lalu 2 minggu lalu ya, itu kan memang tujuannya dari website. Nah dari website baru nanti diintegrasikan ke sosial media. Baru dari sosial media itu kita remarketing lagi. Jadi sebenarnya muter-muternya di situ-situ aja sebenarnya. Ya, nah, cuma ini fondasinya, ini harus ada dulu gitu. Gitu. Oke? Oke, Coach. Siap. Nanti pertemuan berikutnya sebelum kita mulai. Oh ya Coach Danau, sebelum dilanjut ini ada yang minta materinya juga sih dari namanya Kak Moses Rawar. Kira-kira materi slide-nya bisa didapat nggak? Oh ya boleh, nanti saya share ke tim PMI ya, nanti tim PMI yang akan share. Oke. Dari tim PMI kira-kira ada yang disampaikan kah? Terkait mungkin pengisian daftar hadir juga, teman-teman jangan lupa isi daftar hadir lagi ya teman-teman. Mungkin bisa dikirim lagi. Oh ya, baik kakak, siap. Baik kakak Olivia, siap. Oke. Mungkin itu saja, sebentar ya. Sebentar ya Coach ya, ada ini dulu sebentar. Oh iya, baik, siap.
Oke semua, kembali lagi kita saya mewakili coach dan juga mewakili kita semuanya. Terima kasih juga buat coach yang sudah meluangkan waktunya lagi untuk kasih kita materi yang sebenarnya yang banyak juga sebenarnya, yang saya pun sebagai anak ekonomi pun kaget gitu, maksudnya karena beda bahasan gitu. Tapi ini hal yang baru juga gitu, yang sangat baik semua untuk kita kerjakan sama-sama, dan mungkin untuk bantu kita semua punya bisnis. Nanti bagaimana kita mau betul-betul berusaha supaya di tengah-tengah kondisi yang kayak gini pun kita punya bisnis juga bisa. Ya, betul Manuel. Jadi gini, kalau kita menguasai website ini, kita tuh nggak perlu punya barang, nggak perlu punya servis. Kita bisa jual apa aja sebenarnya. Nah ya, setuju Coach. Ya kan? Lagi kan di masa-masa kita masih new normal kayak gini segala macamnya, itu betul-betul hal yang sangat penting. Tidak sampai di sini kita tidak hanya tahu saja, tapi kita juga bisa latihan gitu. Mungkin kita semua sudah ada yang punya bisnis, kita bisa melatihnya juga gitu. Kita bisa latih dengan ya buat keyword, punya website, dan juga buat artikel itu, dan juga nanti step-step selanjutnya pun pada akhirnya kita bisa terapkan lagi gitu. Nah, lebih dari itu semua, terlepas dari itu semua, saya mau mengucapkan mohon maaf juga apabila mungkin ada salah kata atau salah tindakan juga, mungkin dari perbuatan kami juga, atau juga mungkin tindakan juga dari perkataan, dan juga mungkin ada beberapa dari kita yang cukup kaget kenapa diundur, cuman itu juga karena satu lain hal, tapi kiranya ini pun pada akhirnya bisa jadi evaluasi buat kita semua untuk berikan yang terbaik lagi untuk semua webinar, untuk next webinar lagi. Sekali lagi, sebelum menutup, saya minta kita semua, mungkin ada yang bisa pakai tombol reactions, kita kasih apresiasi terhadap coach kita dengan di tombol reactions itu, bisa kasih jempolnya atau tepuk tangannya. Kita mau bilang terima kasih sama coach kita yang sudah kasih materi hari ini. Terima kasih coach. Ya, terima kasih coach. Jangan bosan-bosan ya coach ya, berbagi ilmunya buat kita semuanya ada di sini. Siap. Oke, itu semua. Terima kasih lagi untuk ketemu semua di sore hari ini. Selamat sore. Oh iya benar, kita akan ada foto lagi kepada tim Papua Muda Inspiratif. Silakan untuk melakukan foto bersamanya. Ya buat kita semua, karena kita foto bersama, jadi tolong silakan di on videonya. Ya, silakan di-on semua videonya. Oh ya, dan oke, sudah ya teman-teman, kita sudah selesai fotonya. Kembali lagi mengucapkan terima kasih untuk kita semua, dan sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Mohon maaf lagi apabila ada salah perkataan dan salah perbuatan, dan kiranya kita semua di sini tetap sehat dan tetap jaga kesehatan, dan tetap waspada selama masa-masa new normal ini. Selamat sore semua, selamat beraktivitas. Terima kasih Coach, terima kasih semua. Bye-bye.